Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 kelas Fisika 23 akan mempresentasikan hasil percobaan desain induktor solenoid kami. Berikut merupakan nama anggota kelompok kami. Tujuan dari percobaan ini adalah membuat induktor dengan nilai induktansi minimal 1 mH dan volume maksimal 10 cm3 dan mengukur induktansi menggunakan rangkaian seri RLC dengan multimeter. Pertama-tama saya akan memaparkan mengenai teori dasar. Rangkaian RLC merupakan rangkaian yang terdiri dari resistor, induktor, dan konduktor. Persamaan yang berlaku pada rangkaian RLC adalah V sama dengan IZ, dengan V sebagai tegangan, I kuat arus, Z impedansi. Tegangan dan arus dapat diukur dengan multimeter. Impedansi dapat dihitung dengan rumus R kuadrat tambah XL min XC kuadrat diakarkan, dengan R sebagai hambatan, XL reaktansi induktif, dan XC sebagai reaktansi kapasitif. Reaktansi keduanya dapat dicari menggunakan rumus yang tertera pada layar. Nilai impedansi dapat diketahui dari rumus V sama dengan IZ, dan nilai hambatan dan kapasitansi dapat diukur dengan multimeter. Maka nilai induktansi dapat ditentukan dari persamaan-persamaan tersebut. Kemudian, solenoida merupakan kumparan yang terbuat dari kabel panjang yang dililit secara rapat. Solenoida memiliki induktansi diri yang dalam RBL ini akan ditentukan besarnya. Nah, besarnya induktansi diri pada solenoida memenuhi persamaan umum berikut, dengan L sama dengan mu 0 N kuadrat A per L, yaitu L sama dengan induktansi diri solenoida, mu 0 permeabilitas udara, N jumlah lilitan, A luas penampang, dan L sama dengan panjang solenoida. Saya Sinta Aprilia, akan menjelaskan tentang desain dan bahan. Total pengeluaran dari kelompok kami adalah 245.000. Untuk pemasangan multimeternya sebagai berikut. Nama saya Arya dengan NIM 166 dari kelas Fisika K23. Di sini saya akan membuat induktor dengan besar 1 mH. Di sini saya menggunakan bantuan botol agar mencapai volume 10 cm3 dan juga menggunakan baut utama kawat tembaga. Untuk spesifikasi botolnya sendiri agar menjadi volume solenoida, saya menggunakan botol dengan tinggi 1,5 cm dan jari-jari 1,4 cm. Maka didapat sebuah solenoida dengan banyak lilitan 200 buah lilitan dengan panjang jari-jari atau panjang diameter sepanjang 2,8 cm yang berarti jari-jarinya sebesar 1,4 cm dan dengan panjang sekitar 1,5 cm. Dan didapatkan volume solenoida yaitu 9,2 cm3 dan besar induktansinya adalah 1,5 mH. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bagaimana pembuatan rangkaian RLC dengan kondisi seri. Pertama yang dibutuhkan adalah sebuah solenoida yang ujung-ujungnya sudah diamplas agar enamel yang di pinggir kawat agar bisa terkikis dan arus dapat mengalir. Lalu ada sebuah kapasitor, lalu ada 2 buah hambatan. Hambatan ini akan kami variasikan menjadi 3 buah jenis. Yang pertama 1 buah hambatan, lalu 2 dipasang secara seri dan 2 dipasang secara paralel. Lalu ada multimeter digital dan juga sebuah catu daya. Pertama saya akan membuat rangkaian dengan satu buah hambatan yang saya ikatkan ke ujung solenoida yang sudah diamplas. Jika semuanya sudah terangkai, hubungkan kutub positif dari sebuah catu daya ke hambatan dan kutub negatif di kapasitor agar terbentuk rangkaian dengan urutan resistor, induktansi, dan kapasitor. Selanjutnya nyalakan multimeter digitalnya dan kita dapat mulai untuk menghitung besar tegangan masing-masing. Dari tegangan total yaitu dari ujung resistor ke ujung kapasitor dengan cara dipasang secara paralel. Lalu juga bisa dipasang setiap bagian-bagian dari resistor, induktor, dan kapasitor
yang diukur secara paralel karena kita sedang mengukur sebuah besar tegangan. Berbeda dengan menghitung tegangan, untuk menghitung arus kita harus memasang alat secara seri. Seperti ini. Rangkaian tetap terpasang secara seri dan arus pun dapat dihitung. Oke, maka didapat Pengolahan data menghitung induktansi solenoida. Data-data tersebut diambil dari percobaan yang telah dilakukan seperti tabel berikut. Lalu dihasilkan yaitu induktansi sebesar 0,0021 Henry. Kemudian kami memvariasikan sebanyak 3 variasi, yaitu yang variasi pertama multimeter dipasang 1 buah hambatan, lalu mencari nilai XL, diperoleh nilai L induktansi dari variasi pertama sebesar 0,0052 Henry. Kemudian pada variasi kedua yaitu multimeter dipasang 2 buah hambatan secara seri, induktansinya diperoleh sebesar 0,0049 Henry. Kemudian pada percobaan ketiga yaitu kami memvariasikan dengan multimeter dipasang 2 buah hambatan secara paralel, diperoleh L nilai induktansinya sebesar 0,0051 Henry. Kemudian kami mencari galat dari ketiga variasi, diperoleh galat sebesar 58,52%. Dan grafik regresi tertera seperti gambar di samping. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis data percobaan. Awalnya, penentuan nilai induktansi diri ditentukan dengan menggunakan rumus mu0 kali n kuadrat kali A per L. Akan tetapi, dalam rumus tersebut kami menemukan kendala dalam menentukan permeabilitas relatif bahan, sehingga rumus di atas menjadi tidak valid. Oleh karena itu, analisis akan dilakukan dengan menganalisis rangkaian seri RLC yang dihubungkan dengan multimeter. Berdasarkan yang sudah dijelaskan pada teori dasar, kita bisa menentukan nilai tegangan induktor dengan rumus berikut, dan juga tegangan kapasitor dan resistor dengan rumus berikut. Lalu percobaan sendiri memiliki ketimpangan, ya, ini yang akan dianalisis antara tegangan total dengan jumlah masih tegangan pada setiap komponen pada rangkaian tersebut. Nilai besar induktansi berdasarkan percobaan dapat dirumuskan dengan L sama dengan VL VC kali C per I kuadrat. Ini dapat dari, dan sedangkan untuk mencari besar nilai induktansi secara teori dapat digunakan dengan penurunan hukum Faraday. Dapat dilihat. Oke, untuk faktor pengambilan yang mempengaruhi hasil pengambilan data, terdapat beberapa faktor, yaitu penyebab terjadinya galat. Galat atau nilai error adalah besar persentase nilai hasil percobaan dengan nilai sebenarnya. Dalam percobaan kali ini, kami mendapatkan nilai galat sebesar 58,82%. Hal ini dipengaruhi oleh ketidakakuratan alat ukur atau multimeter yang selalu berubah-ubah, yang mempengaruhi besar nilai permeabilitas hasil percobaan dengan hasil percobaan. Setelah melakukan beberapa kali percobaan, pengambilan data, lalu data-data yang kami peroleh diolah, dilakukan perhitungan, dan dianalisis, kami memiliki beberapa kesimpulan mengenai research-based learning desain induktor solenoid yang telah kami lakukan. Di antaranya adalah: Sekian presentasi singkat dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.